Selanjutnya, ya, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu adalah sebuah penampilan, sekali lagi penampilan luar biasa dari tim Karawitan Laras Nuswantara. Let's give a big round of applause. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Karawitan Laras Nuswantara. Selanjutnya, tibalah saat yang kita nantikan bersama, yaitu acara inti parenting dengan tema Rumah yang Nyaman bukan hanya membesarkan, tetapi membersamai. Agar sesi ini dapat berlangsung dengan baik dan interaktif, kami persilakan kepada Ustadz Aslam selaku moderator untuk memandu jalannya acara. Ladies and gentlemen, please welcome our moderator, Mr. Aslam. Please take the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu Kak Irfan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan parenting SMPT Al-Uswah Magetan.
Bapak Ibu yang saya hormati, salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyelamat hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir Kak Irfan sebagai pemateri. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu investasi terbesar kita, salah satu investasi terbesar yang kita miliki bukanlah harta ataupun jabatan, melainkan anak-anak yang saat ini kita dampingi menuju masa depan mereka. Karena itulah belajar menjadi orang tua yang terus bertumbuh adalah pelajaran yang sangat berharga. Agar perjalanan tersebut semakin menyenangkan dan penuh makna, hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang insya Allah sangat berpengalaman di bidang pengembangan diri, pendidikan, dan pelatihan. Beliau adalah Bapak Irfan Nuryadi. Saat ini beliau merupakan Direktur CV Amazing Organizer. Baik. Tidak hanya itu, beliau juga aktif sebagai fasilitator experiential learning. Dan sisi kompetensi beliau telah mengikuti berbagai pelatihan nasional maupun internasional yang pastinya nanti akan beliau sampaikan lebih jelasnya seperti itu. Bapak Ibu, agar suasana semakin hangat dan semangat, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kepada Bapak Irfan Nuryadi kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Raja Empat tidak cukup hanya sekali, karena salam dijawab kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du. Alhamdulillah. Yang kami hormati ayah bunda yang hadir di sini membawa harapan dan perjuangannya dalam rangka menuju jannahnya Allah. Yang kami hormati jajaran pengurus yayasan beserta ustadz ustazah, bapak ibu guru, dan juga adik-adikku yang hadir di sini. Untuk ini cek judulnya MC apa moderator? Moderator nggih. Oke, baik. Mohon izin Ustaz, saya biasa ketika menyampaikan materi training saya itu tidak duduk, berdiri, boleh nggih? Bapak Ibu boleh nggih saya sambil berdiri nggih? Nggih, kan. Nggih. Kenapa kok harus berdiri Kak Irfan? Karena saya takut ketularan penyakitnya pejabat, Bu, Pak. Napa penyakitnya pejabat? Stroke. Astagfirullah. Alhamdulillah banyak bapak-bapak pejabat kita sehat-sehat nggih. Ya, penyakitnya pejabat adalah takut kehilangan kursi, Pak ya. Jadi mohon izin saya berdiri saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena durasi yang diberikan cukup terbatas, maka ilmu ini agar mudah diserap, ayah bunda sekalian, Bapak Ibu, itu kita harus melakukan 3 hal. Melakukan berapa hal Bapak Ibu? 3 hal. Yang pertama adalah fokus. Yang pertama apa? Napa iku fokus? Napa niku fokus? Konsentrasi. Napa niku konsentrasi? Fokus. Apa itu fokus, Pak? Konsentrasi. Konsentrasi adalah kayak gitu sampai selesai kita nggih. Kasih definisi Bapak Ibu sekalian. Fokus adalah mencurahkan 100% perhatian nggih pada materi yang disampaikan dan pada pemateri ganteng yang menyampaikan. Wow Pak, wajar Pak saya ngaku ganteng karena saya cowok, kalau ngaku cantik cucok Bu ya. Oke baik, yang pertama fokus, jadi mohon untuk tidak multitasking ketika menyimak, kita fokus menyimak. Agar apa? Agar seluruh fungsi otak kita itu bisa menyerap apa yang diterima oleh reseptor indera kita sehingga masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati kita. Siap untuk fokus Bapak Ibu? Oke baik. Yang kedua adalah aktif. Aktif itu jika ada pertanyaan
maka kita harus bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab. Saya ingin ngecek seberapa aktif panjenengan. Oke? Kalau ditanya menjawab. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang kegiatan apa? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang kegiatan apa? Ini baru 80% yang menjawab, nggih. Yang dulu 20%-nya pripun? Masih kondisi offline? Yuk kita online kan semuanya. Kita sedang kegiatan apa? Tempatnya di mana? Putra putri panjenengan lulus dari sekolah mana? Sebentar. Ini yang saya dengar menjawab cuma 90% yang anaknya lulus dari Al-Suha. Yang 10% anaknya sekolah di mana dia? Napa salah acara datang ke sini? Oh, belum lulus ya. Oke, baik. Apakah Anda bahagia? Alhamdulillah. Itu baru setengah aktif, nggih. Aktif yang sepenuhnya adalah ketika hal yang ketiga ini kita laksanakan. Apa itu? Jika ada instruksi itu mau dan bisa melaksanakan. Kalau ada instruksi melaksanakan. Ingin saya cek seberapa sempurna keaktifan panjenengan. Nggih. Jika ada instruksi melaksanakan. Mohon izin, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Angkat kedua tangan. Tepuk 1 kali. 2 kali. Mohon izin, di sini ada yang mengharamkan tepuk tangan mboten? Alhamdulillah mboten nggih. Ya, tandanya apa? Gini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa tepuk tangan, itu enggak tasyabuh bil kufar, tenang saja nggih. Tidak tasyabuh bil kufar. Tepuk tangan itu karena tidak kita gunakan untuk memuji yang selain Allah. Tepuk tangan ini kita gunakan untuk menyuarakan semangat kita, dan tandanya kalau panjenengan bisa tepuk tangan, tandanya panjenengan niku sehat. Kenapa Kak Irfan? Karena orang stroke bisa tepuk tangan. Nah, maka kita doakan teman kita yang nggak mau tepuk tangan agar, astagfirullah Bu, kok iso agar stroke, agar ikutan, nggih, agar ikutan. Ini mohon izin, kayaknya saya harus sambil maju karena yang di sini terhalang tembok, nggih. Nggih, pangapunten. Mohon izin Ustadz untuk Ibu pengawas untuk hadir di sini, nggih. Baik. Pangapunten kalau di saya belakangi. Baik. Sekali lagi saya ingin ngecek seberapa aktif Anda. Baik, angkat tangan kanan. Turunkan. Angkat tangan kiri. Turunkan, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu ternyata seringkali tertular oleh kondisi diri kita. Karena dalam psikologi ada adagium semangat itu menular. Nggih. Kalau kita hari ini minta tolong sama anak kita, seringkalinya langsung jalan atau kok Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk hari ini kita mulai untuk memperbaiki itu dari diri sendiri. Dengan cara apa? Kalau kita ingin anak kita fast respon, maka kita duluan yang fast respon. Angkat tangan kanan. Turunkan, alhamdulillah. Ini langsung nampak Bapak Ibu sekalian. Tadi respon panjenengan itu masih di angka 70%. Angkat tangan kanan. Ada yang baru seperti ini. Ini sudah 100%. Angkat tangan kiri. Baik, turunkan. Hitungan ketiga, silakan berdiri. Hitungan dereng dihitung Ibu pengawas, nggih pangapunten. Belum dihitung. Ingat aturan nomor 1 tadi nomor? Fokus ya. Fokus adalah memperhatikan 100% pada pemateri dan materi yang disampaikan. Yuk, sekali lagi. Hitungan ketiga, silakan berdiri. 1, 2. Baru 2, Pak. Baru 2, Pak. Baru 2. Nggih, pangapunten baru 2. 1, 2, 3, monggo. Nah, silakan berdiri, angkat tangan kanan, mohon izin. Taruh di pundak teman sebelah kanan. Pangapunten Ustadz, nggih jenengan boleh nemani ketua yayasan lagi, monggo, betul. Nggih, Bapak Kepala Dinas sampun geser ke tempatnya. Oke, baik. Taruh di pundak teman sebelah kanan, nggih, alhamdulillah. Ikuti kata-kata dan instruksi saya. Instruksinya adalah jenengan tepuk pelan-pelan pundak teman sebelah kanan, ya. Kemudian sambil ikuti kata-kata saya. Siap nggih? Baik, yuk saudaraku. Nah, semangat itu salah satunya tergambar dari intonasi dan volume suara, nggih. Jadi ketika mengikuti dengan penuh semangat dan keyakinan, suaranya lantang. Yuk sekali lagi, saudaraku.
Hari ini kita di sini untuk merayakan kebersamaan dan mencari ilmu. Thalabul ilmi. Semoga ilmunya bertambah padamu, berkah hidupmu, banyak pahalanya, banyak uangnya, lunas utangnya. Giliran lunas utangnya amin. Giliran banyak pahalanya emang itu banyak pahalanya, banyak uangnya, banyak amin. Kenapa, Bu? Oh, suara hatinya terucapkan sekarang gitu. Oke deh. Yang semangat menyimaknya. Oke? Oke, angkat tangan kiri. Taruh di pundak teman sebelah kiri. Saatnya pembalasan lebih. Astagfirullah, kok bisa lebih kejam, Bu? Lebih baik nggih. Panjenengan baru saja dikasih doa, dikasih nasihat. Yuk dibalas lebih baik. Oke. Aku siap bersemangat untuk menyimak dan berbahagia. Engkau juga ya, ojo jarkoni, iso ngujar, ora iso ngelakoni. Ayo mulai dari diri sendiri. Oke? Jawab ke sebelah kanan, oke bos gitu ya. Tepuk tangan buat janda semuanya. Hitungan ketiga silakan duduk. Hitungan belum dihitung Ibu. Yuk 1, 2, 3 monggo. Luar biasa. Oke baik. Alhamdulillah kita sudah ketemu berapa kali nggih Bapak Ibu sekalian? 1, 2 ini biasanya guru JCT kemarin ikut acara JCT Ustazah nggih. Yang 1 kali baru pertama kali ketemu nggih. Baru kenal dengan saya di sini nggih. Kok mau-maunya Bunda disuruh-suruh Bunda? Waduh, tepuk tangan. Oke baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka yakin, tak sayang mau. Nanti bapaknya cemburu loh, Bu. Tak kenal maka ta'aruf, habis ta'aruf dihitbah terus menikah ngoten niku nggih. Tak kenal maka kenalan. Oke baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Ervan Nuryadi, biasa dipanggil Kak Ervan. 15 tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan umur anak panjenengan, saya itu concern di peningkatan SDM, baik itu di lembaga pendidikan, perusahaan maupun di pemerintahan. Kemudian 12 tahun terakhir ini saya menjadi ayah profesional. Per 2026 ini anak saya umurnya 12 tahun. Loh Mas Ervan anaknya umur 12 tahun. Aku lebih senior loh karo sampean. Nggih, leres senior. Maka di sini saya tidak datang untuk menggurui panjenengan, tapi saya mau sharing. Karena nopo? 11 tahun terakhir ini, sejak tahun 2015, saya membina yang namanya ruang curhat. Di ruang curhat yang memang sejak awal kami dedikasikan untuk wadah konseling, curhat, dan terapi psikis bagi kids zaman now, itu sudah menangani anak dengan berbagai macam usia. Mulai dari yang bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai anak-anak yang sudah punya anak. Orang tua, panjenengan punya orang tua masih kan? Sekarang punya anak, betul nggih? Panjenengan adalah anaknya orang tua yang sekarang punya anak, itu maksudnya nggih. Dan ini yang paling banyak yang terakhir curhat. Loh siapa Kak Ervan? Awalnya saya niatkan untuk curhatnya kids zaman now, ternyata 80% yang masuk ayah bunda itu adalah bapak ibunya kids zaman now yang curhat di ruang curhat ini. Nah, beberapa hal yang saya temui di ruang curhat, kasus-kasus mulai dari yang B aja sampai yang B luar biasa, itu insya Allah akan saya sarikan dan saya bagikan ke panjenengan. Ya. Karena salah satu kasus dari yang saya hadapi di ruang curhat, kasusnya lumayan hangat, seorang anak SMP, ya. Ayah bundanya seusia panjenengan, itu punya cita-cita. Anak jenengan sudah punya cita-cita semuanya ayah bunda? Belum? Sudah, coba tanya sama ustazah. Ya. Pasti anaknya sudah punya cita-cita. Dan ketika anak panjenengan menyampaikan apa cita-citanya, respon panjenengan kira-kira gimana ayah bunda?
Ngenyek, maido, atau mendoakan? Mendoakan. Ketika panjenengan mendengar anak panjenengan menyampaikan, Ubi, Ami, saya punya cita-cita mau jadi pengusaha yang punya 1000 kandang ayam di Magetan ini. Kira-kira gimana perasaan panjenengan? Bahagia atau kecewa? Bahagia pastinya. Namun si anak ini yang saya tangani di ruang curhat, dia punya cita-cita. Kak, saya punya cita-cita Kak Irfan. Ketika dia masuk ke ruang curhat, apa cita-citamu dek? Mateni bapakku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa seorang anak laki-laki usia SMP punya cita-cita? Disampaikan, Kak, saya punya harapan dan cita-cita terbesar saya. Waktu itu curhat, apa cita-cita? Saya pengen bunuh bapak saya. Astagfirullah. Duduk dulu, ngopi dulu. Akhirnya apa yang terjadi? 4 bulan kemudian si anak menyampaikan, Kak Irfan, cita-citaku wis berubah. Apa? Wis gak mateni bapakku nih, gak mau bunuh bapak saya lagi. Terus maumu apa? Ya tadi setidaknya saya mau sekolah lagi. Karena waktu itu si anak ini ya lulusan dari SD Islam, cukup berprestasi, tapi SMP gak mau lanjut sekolah Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang secara garis besar saya bisa tangkap adalah anak ini tidak nyaman berada di rumah dan tidak aman ada di rumah. Dan alhamdulillah ini yang kali ini temanya diangkat oleh sekolah kita. Yuk kita akan mulai spill. Nah, Bunda mohon izin, saya akan bertanya sama panjenengan, apa kabar Bapak Ibu? Ingat aturan nomor 2, kalau ditanya menjawab. Apa kabar Bapak Ibu? Oke. Apakah Anda bahagia? Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, psikolog senior UI, Allahu yarham karena beliau udah wafat. Beliau itu nulis buku 2 jilid, judulnya adalah Menuju Keluarga Bahagia. Dan beliau membuat penelitian yang hasilnya ternyata 80% keluarga di Indonesia itu tidak bahagia Bapak Ibu sekalian. 80% tidak bahagia. Nah, di sini saya ingin memvalidasi sama Bunda yang paling depan di sini, nggih Pangapunten. Panjenengan bahagia, Bunda? Bahagia, nggih. Bunda dari siapa? Mbak Naijila. Baik. Bunda Mbak Naijila bahagia, nggih? Alhamdulillah. Atau pura-pura bahagia, Bunda? Karena bahagia itu karena pura-pura bahagia itu mudah. Tahu yang susah? Pura-pura kurus Bunda ya. Itu yang susah, meskipun dijasin masih kelihatan. Nah, Ayah Bunda mohon izin, ketika ternyata apa? Betapa banyak orang yang ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama. Panjenengan ditanya apa kabar ini sejak kapan Ayah Bunda? Waktu SD pernah ditanya apa kabar Pak? Pernah. Waktu TK pernah ditanya apa kabar? Hari ini ditanya apa kabar? Pertanyaan yang berulang kali ditanyakan, seringkali kita akan jawab secara normatif dan formalitas. Dijawab dengan tidak sebenarnya. Padahal Ayah Bunda, pertolongan itu seringkali datang dari pengakuan dan kejujuran. Misal, panjenengan datang ke dokter. Ketika datang ke dokter, Pak dokter, ini saya ada keluhan. Keluhannya apa Bu? Yang sakit mana? Yang sakit ini dada saya sakitnya tuh di sini, gitu ya. Nyapa kok sakitnya tuh di sini? Ya gak tahu kok tanya saya, gitu. Lah kan sampeannya sakit, gitu kan ya. Kebayang gak kira ketika panjenengan datang ke dokter, kemudian jenengan tidak jawab dengan hal yang sebenarnya jenengan rasakan. Pada saat dokter itu akan menegakkan diagnosa dan ngasih resep obat, kira-kira itu akan manjur nemu boten? Boten. Kenapa kok gak manjur Bu? Karena obatnya tidak sesuai dengan keluhan yang sebenarnya. Maka mohon izin, saya akan mengajak panjenengan, ayo kita menjadi seorang manusia yang tempatnya hilaf dan salah. Kita yuk duduk di sini Ayah Bunda, duduk dengan sejujur-jujurnya. Panjenengan adalah ayah ibu, saya juga seorang ayah. Saya juga seorang orang tua.
Saya datang di sini. Di awal saya sampaikan saya gak mau ngajari panjenengan ayah bunda, saya ingin sharing berbagi sama panjenengan. Panjenengan sudah punya ilmunya, panjenengan sudah punya pengalamannya, tinggal ayo sempurnakan mungkin dengan pengalaman yang saya dapatkan selama saya nangani ruang curhat, selama saya belajar tentang parenting ini. Oke. Ayah bunda, pertolongan itu akan datang lewat pengakuan. Dalam Al-Quran, ya, kita pernah membaca ayat tentang ini. Nah, kalau panjenengan itu tentang ikan paus gitu, tentang ikan ini tentang siapa yang langsung teringat panjenengan? Di Al-Quran bahas tentang ikan, itu kita bahas tentang siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, ya, ikan nun. Akhirnya beliau mendapat pertolongan dari Allah karena mengucapkan apa? Di surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ngaku Nabi Yunus. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh saya ikut termasuk orang yang zalim. Karena apa? Meninggalkan umatnya, lari dari kaumnya, mutung. Tapi setelah ngaku, apa yang terjadi pada Nabi Yunus? Disemburkan keluar oleh ikan, ini ditolong sama Allah. Kemudian di Al-Quran juga ada yang bahas tentang buah, tapi ini bukan tentang buah yang paling manis, ya. Buah di surga, buah apa? Buah nawasat. Buah khuldi gitu Pak. Itu buah khuldi, yang bilang buah khuldi itu kan iblis, buah keabadian. Okay. Tentang Nabi siapa kita ingatnya? Nabi Adam alaihissalam. Yang akhirnya mendekati pohon ini, memakan buahnya, diturunkan di dunia, terpisah dengan ibunda Hawa. Hingga akhirnya Allah mempertemukan keduanya kembali. Karena Nabi Adam mengucapkan gimana ya bunda? Pripun Ustaz? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nggih. Panjenengan memang kuat ayah bunda, tapi itu karena dikuat-kuatkan. Ayo kita hadir di sini saat ini, membuka diri sebagai orang, ya Mas Irfan, memang saya kayaknya sudah sempurna, tapi kok ya capek jadi Mas Irfan. Nggih. Maka ayo kita buka hati kita, di sisi kelemahan kita tambal di sini. Dengan apa? Dengan belajar, dengan mengakui kembali bahwasanya mungkin saat ini anak-anak itu sudah gak nyaman sama kita. Sudah takut banget sama kita. Dia bertahan karena dia masih makan dari kita. Seandainya anak kita punya uang sendiri, mungkin dia udah bikin rumah sendiri, udah gak mau tinggal lagi sama kita ayah bunda. Maka di sini yuk kita kembali ke titik nol kita. Ya, mengosongkan gelas pikiran kita untuk diisi dengan hikmah-hikmah baru. Siap ayah bunda? Siap ayah bunda? Oke, untuk memastikan panjenengan siap, silahkan tangan kirinya taruh di pundak teman sebelah kiri bunda. Oke. Ikuti kata-kata saya, Ti besti. Aku tahu engkau kuat meski dikuat-kuatkan. Westo wayai sinau, semakin kuat, semakin hebat, agar anak kita menjadi solih-solihah. Siap besti? Oke, yuk kita lanjutkan. Saya akan tanya dengan lebih dalam gitu ya. Yuk kita jawab dengan pengakuan yang jujur. Bagaimana kabar hubungan Anda dengan anak Anda? Jawab dalam hati aja ya bunda. Karena setiap kita masing-masing dengan anak-anak kita kondisinya. Sudah dijawab dalam hati, ge? Sudah dijawab, ge? Oke, baik, alhamdulillah. Kalau sudah dijawab, harapannya kita itu pingin hubungan kita dengan anak kita itu baik-baik saja, betul nggih? Nah, hubungan baik itu ternyata ada indikatornya. Indikatornya apa? Hubungan baik itu indikatornya adalah
masih bisa ngobrol dengan enak sama anak kita. Anak kita mau terbuka, kita bisa terbuka ke anak kita. Dan seandainya ada konflik, itu gak berlarut-larut, tapi cepat selesai. Pernah tukaran sama anak? Yang gak pernah tukaran sama anak silakan ngacung. Alhamdulillah gak ada yang ngacung, nggih. Berarti pernah tukaran sama anaknya, pernah berkonflik ya. Nah ayah bunda, indikator hubungan kita itu adalah ngobrol enak, kalau konflik pulihnya cepat. Maka itu adalah pengakuan sepihak. Kita perlu ngecek, beneran gak sih hubungan kita dengan anak kita ini baik-baik saja gitu ya. Atau malah anak kita itu seringkali teracuni. Karena apa? Pangapunten ayah bunda, hari ini ketika kami ngisi training motivasi untuk anak-anak, apalagi sudah nyangkut ke orang tua. Kalau dulu panjenengan ikut pramuka, ikut training motivasi, ikut rohis, ada renungan, nangisnya gampang. Anak sekarang gak semudah itu Ferguson. Pernah ketika kami habis ngisi renungan, ada 2 anak cewek cowok datang ke kami, Kak Ervan, sorry saya gak bisa nangis. Oh iya dek, sini pas acara selesai. Kenapa? Ya gak ada feel aja Kak sama orang tua saya. Kok bisa gak ada feel dek? Malah nangis Bu. Malah nangisnya di situ gitu ya. Tapi ketika renungan dia gak nangis. Tapi ketika lebih spesifik dia bercerita tentang kondisi dirinya dengan orang tua, malah di situ dia sedih. Kak saat ini saya masih sekolah tapi saya sudah kos Kak. Loh kok kos? Rumahmu di mana? Kosnya dia sekolahnya di Kota Madiun, rumahnya di Caruban, deket aja toh. Bisa bolak-balik sebenarnya, tapi dia milih kos Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Ya. Maka ya Bunda, yuk karena panjenengan sudah mau terbuka, kita cek kesehatan komunikasi. Anak sekarang seringkali bilang bapak mbokku toksik Kak. Nah, itu istilahnya toksik. Loh kok iso toksik, apa bapak ibumu ular toh? Enggak Kak, kan beracun gitu. Ya enggak. Manusia Kak. Cuma toksik. Nah, sebenarnya saya punya 27 Bapak Ibu sekalian, indikator komunikasi yang beracun. Tapi karena durasi saya kasih 10 saja. Oke? Nanti ketika saya tampilkan slide apa saja komunikasi yang punya potensi untuk merusak dan meracuni batin dan jiwa anak kita. Kalau panjenengan pernah melakukan, tolong jawab dalam hati. Iya. Kalau iya tolong jawab dalam hati. Tapi kalau panjenengan tidak pernah melakukan ini, tolong geleng-geleng. Siap je? Oke, kalau gak pernah melakukan gimana? Geleng-geleng Pak. Geleng-geleng ini kok gini Pak? Bukan gini. Ini ngangguk namanya oke. Kalau gak pernah melakukan gimana? Geleng-geleng. Kepalanya juga digeleng-geleng, bukan jauhnya geleng-geleng. Kalau gak pernah melakukan pripun? Geleng-geleng. Kalau pernah melakukan gimana? Bilang iya dalam hati. Gak usah ngangguk Bu, nanti ketahuan. Oke? Siap. Baik, 10 toxic communication. Mohon izin. Yang pertama adalah menasehati saat marah. Anak panjenengan pulang, tiba-tiba ganti baju, langsung minta kontak motor mana? Nyapa kontak motor lagi mulai sore ngene gak usah. Mangan ae turu ae. Yo. Panjenengan ke belakang, ring, motor keluar Bu. 10 menit kemudian balik, anaknya nuntun motor. Spakbornya pecah. Setirnya bengkok. Bannya copot digendong. Kata-kata yang keluar dari kita pertama kali pripun? Wes tak omongi. Mana nek gak manut gitu. Anak durhaka nek gak manut karo wong tuane. Masuk neraka kamu. Neraka paling bawah. Mau. Coba bayangkan ya Bunda. Yang kita sampaikan bahwasanya kalau tidak manut ke orang tua niku durhaka napa boten ya Bunda? Durhaka kepada orang tua, masuk surga napa neraka ya Bunda? Neraka. Yang jenengan sampaikan benar napa salah? Benar. Pertanyaannya yang diingat sama anak, nasihatnya atau marahnya? Menasehati saat marah. Coba cek ayah Bunda pernah seperti ini?
Bu, kalau iya tolong diam saja, jawab dalam hati. Nggih. Kalau tidak baru geleng-geleng gini ya, oke? Baik, yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, next. Mohon izin, proyektornya. Oke, dibantu. Ngasih label negatif Pak, ngecap. Jan gembeng. Penakut. Ngono kuwi males ngene belajar segala macam. Coba cek ayah bunda, pernah seperti ini? Alhamdulillah. Ada yang geleng-geleng, tapi kok banyak yang diem, je? Oke, baik. Yang ketiga adalah tidak fokus saat bicara. Ketika anak datang nanya sama kita, Pak, sepatu nendio Pak? Ya mbuh no. Tekon mamamu kono wi lho. Papa ki sibuk wewean. Coba cek ayah bunda, pernah seperti ini? Alhamdulillah, geleng-geleng ya. Yang berikutnya, sering membandingkan. Dan kadang gak adilnya kita adalah membandingkan kekurangan anak kita dengan kelebihan anak tetangga. Wes sore ki yo ados tondo, Dok. Coba delok ki koyo ya Allah, kucel banget ki lho wis wirang urip neh gitu ya. Coba delok Dok tanggamu wis ayu, putih, glowing, kowe ki glowong koyo ngene. Anaknya batin jane turunane sapa. Coba ya bunda. Ya kita nggak akan se ekstrim itu ya, tapi kadang kita berniat memotivasi. Ya Allah nak coba, masa matematika dapat nilai 60 mbakmu gitu. Wes aja diulangi gampang, nilainya dapat 95. Coba, niat memotivasi gitu. Tapi anak apakah merasa dimotivasi dengan kata-kata seperti ini? Enggak. Merasa apa? Dibanding-banding ke, disaing ke. Karo dulure akhirnya timbul namanya ghil. Apa itu ghil Kak Irfan? Dengki dalam hati. Naudzubillahi min dzalik. Pernah kayak gini ayah bunda? Silakan dijawab. Alhamdulillah, geleng-geleng ya. Next. Oke, tanya sendiri, jawab sendiri. Maksudnya gimana Kak Irfan? Hari Ahad. Nah, dolan yuk. Ayo bunda. Enake dolan nang alun-alun Magetan apa nang PSC Medion ae. PSC Medion ae bener. Ojo nang alun-alun Magetan ae. Lho nyapa to, Bun? Entek moke kok dadak masuk nang CGV, Matahari Plaza, Ramayana, bojo dajane memang oke kono. Wis nang alun-alun Magetan ae tuku cilok pentol. Pangapunten, ayah, yang nanya tadi pertama kali siapa, Pak? Bundanya, ibunya. Yang terakhir jawab akhirnya sinten, Bu? Ibu. Nanya sendiri, jawab sendiri. Anak merasa tidak nggak dihargai sedikit pun pendapatnya. Ya. Akhirnya apa? Itu yang asal mula anak bilang manut sakarepe ayah bunda. Ya. Wes. Kenapa malas loh berpendapat gak didengerin? Coba cek ayah bunda, pernah seperti ini? Alhamdulillah. Mengkritik usaha anak. Subuh tangi alarm lapis 5, ya Allah, anaknya karena termotivasi untuk bangun subuh, akhirnya apa? Habis dinasehati sama panjenengan, bikin alarm lapis 5. Jam 3, 3:15, setengah 4, jam 3 kurang seperempat, jam 4 kurang seperempat, pas jam 4. Gak bangun, Bu. Bangunnya jam 4 lewat 2 jam. Ya. Bangun pun jenengan lha opo ngono iki alarm sesuk tak tukukne apa? Tak tukukne toa masjid. Ya Allah. Anak sudah berusaha tapi yang dia dapatkan bukannya dikuatkan tapi mendapat kritikan. Pernah seperti ini Ayah Bunda? Oke, baik. Berikutnya adalah mengungkit kesalahan anak.
anak gadis panjenengan yang biasanya habis makan piringnya dilempar terbang itu tiba-tiba bunda, ayah isah-isah piring. Ketika isah-isah piring datang umiknya, wis Ronoi. Nyapa toh Mi, saya ini mau isah-isah piring ya supaya nanti menjadi istri yang solihah gitu. Isah-isah piring apa wis cukup. Kemarin piring 10 Sunlight sak botol entek gitu ya. Kesalahan yang kemarin diungkit lagi ayah bunda, coba pripun. Akhirnya apa? Anak merasa aku gak pernah dimaafkan. Aku selalu salah di mata ayah bundaku. Wah coba. Pernah seperti ini ayah bunda? Coba cek. Kalau enggak silakan geleng-geleng. Kalau iya jawab dalam hati. Next. Mengancam. Ya Allah, nah ayo cepetan wes kurang 5 menit nih tak tinggal. Pertanyaan, ya. Bahkan sejak dia masih kecil, ayo nangis lu tuh. Ada Pak Polisi, nanti dimakan sama Pak Polisi kamu. Oh, menang pora, tak pukul, tak sampluk, lambe, tut, sensor, mengancam ya bunda. Dan parahnya kita kadang, ancaman kita gak pernah kita benar-benar wujudkan. Itu anak-anak khawatir kalau dititeni sama anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita heleh, omong tok. Ancam wis silakan, tingkatkan, semakin ditingkatkan ancamannya ya semakin mohon maaf omong kosong ucapannya gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Ya Pak ya Bunda kita cek, seringkah kita seperti ini? Yang ke-9 memotong pembicaraan anak. Anak kita memberikan pendapat. Kemarin habis ada study tour nombotan kalau di SMP. Ada nggih? Nah, study tour. Kemana biasanya Ustazah? Ke Jogja. Jogjanya kemana? Ke pantai nggih. Ke pantai, cerita tiba pulang Bu. Bawa oleh-oleh dari pantai. Bunda, oleh-oleh dari Jogja, keren Bunda. Tadi aku pergi ke pantai menenang pantai Parangtritis barang wis ceritane padawon. Awakmu mbiyen lho sik TK, tak gowo ping 5 rono gitu. Belum selesai cerita loh ya Bunda. Belum selesai cerita. Karena gini, bedanya kita dengan anak kita, hal yang bisa dia sampaikan ke panjenengan itu adalah hal yang sangat berharga yang dia miliki. Ya. Jadi sesederhana apapun ya Bunda. Namun kita kan nyadarinya ya omongan ada cah cilik gitu kan ya. Akhirnya apa? Kita potong pembicaraan mereka. Dan ini yang akhirnya membuat mereka semakin luka. Terus kesenanganku, kebahagiaanku ini harus aku ceritakan sama siapa? Kalau orang yang paling aku cintai saja gak mau mendengarkan dengan cara memotong omongan. Coba cek, pernah gak seperti ini? Yang terakhir, meremehkan. Oke baik. Ayah Bunda mohon izin. Ini kalau saya mau bertanya tolong angkat tangan. Oke baik. Siapa yang anaknya satu? Satu saja atau baru satu? Baru satu ya. Yang anaknya 2? Yang anaknya 3? 4? 4 cuma 1, 2. Oh suami istri Pak? Oh iya. Loh Bu panjenengan kok masih? Oh iya. Yang anaknya 5 ada? Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 Masya Allah. Kemarin dapat door prize. Oke 6, ada yang 6? Gak ada. Lebih dari 6 ada? 6 enggak, lebih dari 6 berapa Bunda? 9. Bunda nyuwun nomor HP ini nggih untuk saya share ke istri saya. Kami mau berguru. Karena anak saya baru 3. Ya alhamdulillah. Baik mohon izin ayah Bunda, siapa yang pernah memberikan nasihat kepada anaknya? Yang gak ngacung berarti gak pernah menasehati anaknya Pak? Gak pernah ngasih arahan atau wejangan sama anaknya Pak? Sekali lagi, siapa yang pernah menasehati anaknya? Siapa yang pernah dinasehati anaknya?
Bunda, ketika anaknya ngasih nasihat, pripun responnya Bunda? Ya berkaca pada diri sendiri, oh saya memang seperti itu. Alhamdulillah, berarti anaknya karena mendapat respon seperti itu, jarang atau sering menasehati jadinya ya Bunda? Jadi karena anaknya kan mendapatkan respon yang ketika menasihati panjenengan, jenengan introspeksi ya. Akhirnya si anak suka menasehati panjenengan nggih. Enggak, maksudnya sering itu kalau dia nasihati, kalau kita kadang ngomongnya enggak anu itu loh, enggak sesuai gitu. Dia Bu gini, kadang dinasihati, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Nah, ketika panjenengan diomongin lo mama cari koyok ngene, mama kok koyok ngono gitu ya. Seperti itu ya. Respon panjenengan gimana? Langsung introspeksi di depan anak gitu berarti gitu. Oh, diem aja gitu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah diem aja. Karena apa? Ada ibu-ibu yang mengalami kasus dengan serupa dengan panjenengan, tapi responnya adalah leleh cah cilik. Ojo ngomong wong tua. Meneng loh. Seperti itu, Bu. Kenapa? Diremehkan. Padahal panjenengan, kalau anaknya itu bisa memberikan nasihat, tandanya panjenengan sukses. Mendidik anak bernalar kritis, satu. Yang kedua adalah mendidik anak panjenengan sukses mendidik anak itu tahu mana yang baik dan buruk, dan yang paling penting adalah panjenengan berhasil mendidik anak panjenengan untuk tidak diam saja melihat kemungkaran. Oke. Itu 10. Nah, karena apa? Ayah Bunda, 10 ini hasil penelitian. Yang kemudian penelitiannya itu kami rangkum dari beberapa jurnal, karena saya ketika merangkum itu kurang bagus, tak masukkan ke ChatGPT sama saya. Ketika saya masukkan ke ChatGPT dari hasil jurnal yang saya ambil saya baca, ya saya ambil, setidaknya saya minta tolong urutin dong dari sekian banyak case ini, karena saya mau menyampaikan panjenengan dalam waktu yang singkat, kira-kira 7 hal apa yang bikin anak itu gak nyaman, gak betah berada di rumah. Ya, ketika diurutkan menjadi lebih simpel itu jadinya kayak gini ya Bunda. Ya. Ternyata yang pertama, yang membuat anak itu gak nyaman ada di rumah itu adalah konflik terus menerus ya Bunda. Baik konflik langsung dengan jenengan atau ngelihat orang tuanya berkonflik. Kemudian yang kedua adalah kurang hangat dan kurang kedekatan emosional. Yang ketiga, komunikasinya buruk atau penuh penghakiman. Belum selesai ngomong sudah, kamu sih mau ngono, makanya manut karo pakmu, karo mbokmu. Kemudian terlalu banyak kontrol dan sedikit kepercayaan. Ayo mandi, habis mandi makan. Ayo mana, tasnya mana, sudah siap gak semuanya? Sudah penuh gak? Sudah lengkap gak bawaannya? Ya Allah nak, ki sabuke lo ya sing rapi no. Apa-apa harus serba diarahkan, harus serba disuruh. Akhirnya anak kita punya mental pesuruh, gak akan jalan kalau gak disuruh. Meskipun kenyataannya disuruh pun yo gak jalan gitu. Itu. Kemudian yang kelima adalah tekanan akademik dan ekspektasi yang terlalu berlebihan. 6, tidak memiliki rasa memiliki di rumah ya. Gak punya rasa memiliki di rumah. Kayaknya aku ini cuma numpang hidup, numpang makan. Ya. Salah satunya gak punya rasa memiliki karena apa? Karena terbiasa tidak dilibatkan dalam aktivitas rumah. Nyuci piring, sesederhana itu. Nyapu rumah, lipat selimut, bangun tidur. Ya. Dan yang terakhir adalah orang tua terlalu sibuk dan sulit untuk diakses. Ya. Ini berdasarkan hasil penelitian yang kami rangkum. Setidaknya kemarin saya lihat itu ada 5 rilis jurnal ilmiah yang ketika dari jurnal ini dirangkum kurang lebih seperti ini ayah bunda. Terus ngatasinya gimana Kak Irfan solusinya gitu kan ya. Kita pahami dulu simulasi di video ini. Ini video tentang anak monyet ayah bunda, tentang anak kera. Yang dilakukan penelitiannya oleh ahli psikologi dan neuroscience ngelihat karena kalau hewan itu yang secara DNA dan perilaku mirip perilaku biologinya dengan manusia itu kan kera. Akhirnya dilakukanlah penelitian ini. Si anak kera ini dia dipisah dari induknya.
Dia ada induknya tapi dipisah. Dipisahkan. Kemudian peneliti ini membuat 2 replika induk monyet. Induk monyet karena dia masih kecil, masih menyusu ke induknya, maka dikasih. Nah ini yang ideal. Ya, ideal adalah patung induk monyet ini punya bulu halus dan ada dot untuk dia menyusu. Ya. Setelah itu dia dikerangkeng lagi, kemudian dikasih 2 induk monyet. Induk monyet yang satunya hanya induk monyet rangka kawat dikasih dot. Yang satunya lagi induk monyet yang hanya kulit lembut saja tanpa ada dot, tanpa ada tempat untuk menyusu. Apa yang akhirnya terjadi? Kita lihat. Ketika dia dilepas dalam kondisi lapar, ya. Dia awalnya memilih, ya, dia langsung memilih induk yang hanya bulu saja walau gak ada dotnya. Karena dia semakin lapar, ya, dia gak menemukan ada di situ, akhirnya dia mencari. Diperhatikan, kok gak gerak gitu ya, kok gak kayak indukku yang itu. Nah, semakin lapar dia akhirnya apa? Mendatangi induk kawat yang ada dotnya, yang ada susunya. Ya. Kemudian dia nyusu di sana. From the wire mother he derives one thing, nourishment. No warmth, Ya. no comfort, Dia nyusu no sampai feeling of security. terpuaskan, sampai dia merasa kenyang. Dan apa yang terjadi? After feeding, Sehabis he returns kenyang, to spend up to 22 dah hours dia a pindah day lagi ke near the induk only yang mother hanya he bulu knows. saja, yang dia nggak ada. From this inanimate object, the Nggak ada infant susunya. derives all the security Nggak ada and dotnya. mother love he needs. Ya. He can, if Dia also lebih memilih exposed untuk early, berdekat-dekat body dengan young, yang grow bisa into a membuat normal, anak ini merasa well-adjusted nyaman. adult. Padahal yang membuat dia bisa bertahan hidup dan makan yaitu yang induk sebelahnya. Nah, di sini ayah bunda akhirnya muncul sebuah kesimpulan, ternyata untuk membangun kedekatan yang paling efektif itu bukan dengan banyaknya pemberian yang berupa materi. Namun justru yang akan memperkuat kehangatan dan kedekatan adalah perlakuan yang membuat anak ini merasa nyaman. Nah, supaya nyaman tuh gimana Kak Irfan? Mohon izin, 3 hal terakhir yang mau saya sampaikan kepada jenengan, ada namanya prinsip next. Ya, next. Prinsip KTT ya bunda. Prinsip apa? KTT. Oke baik, saya spill satu persatu ya. KTT ini singkatan. K-nya itu adalah komunikasi, T-nya terlibat, T yang kedua adalah tawakal. Next. Komunikasi. Ya. Jadi ayah bunda, sebenarnya anak itu bukan ingin kurang ajar, tapi mungkin persepsi kita yang belum sejajar. Saya kasih sebuah ilustrasi lagi. Next. Nah, ini ada anak muda ya bunda. Anak muda punya motor, punya mobil. Sedap, ada gangguan teknis. Oke. Oke, dibantu lagi Mas Operator. Oke baik. Sakit. Oke baik ngeten. Sembari nunggu operatornya ready, mohon izin saya sampaikan aja rumus KTT. Ya.
K yang pertama apa? Komunikasi. Nggih. Komunikasi. Komunikasi saat ini ayah bunda, rumus komunikasi yang sering dipakai untuk bisa menghujamkan pesan adalah rumus komunikasi empati. Rumus komunikasi apa? Empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan, diinginkan, dan diharapkan oleh orang lain lewat POV atau lihat point of view, lewat sudut pandang mereka, bukan sudut pandang kita. Bukan sudut pandang kita. Nah, contoh empati yang hari ini mungkin bisa kita lakukan dan temui sehari adalah seperti ini. Panjenengan anak-anaknya saat ini bisa main HP ayah bunda? Bisa. Pegang HP sendiri pak? Iya. Sejak kapan anak kita pegang HP? Sejak SD? SD sudah bisa main HP? Bisa, dipinjemi nggih, dipinjemi. Waktu dia TK sudah nonton HP? TK, anak panjenengan TK itu tahun 2014-an, 14-15, betul nggih? 14-15. Panjenengan sudah punya HP nggih? Pernah dipinjam sama anaknya, Pak? Untuk nonton? Pernah. Anak kecil hari ini, ayah bunda, panjenengan punya ponaan atau mungkin punya anak yang masih TK itu sudah pinter banget main HP, betul nggih? Dan anak sekarang itu nilai nalar kritisnya itu sudah lebih dari kita. Bayangkan anak umur 4 tahun nonton HP, ya, ketika dia nonton HP YouTube, apakah YouTube-nya yang akan muncul di sana hanya tentang anak-anak saja? Enggak ya bunda, macam-macam yang muncul. Yang ketika kemudian anak ini karena terpengaruh lewat tayangan yang nonton, kemudian muncul pertanyaan dan pertanyaan ini ditanyakan sama panjenengan. Nanya gimana sih anak ini Kak Irfan? Coba bayangkan anak berapa tahun? 4 tahun, nanya ke panjenengan, bunda aku ini berasal dari mana? Mungkin habis nonton geografi atau apa ya, kira-kira panjenengan menjawabnya pripun bu? Aku berasal dari mana? Mau jawab gimana kita? Nah, kita simulasikan langsung 4 tahun bu anaknya, nanya ke panjenengan, ma aku berasal dari mana? Gimana jawabannya? Gimana jelasinnya? Gak tahu mama ki gak asik. Bule, anak 4 tahun ya. Aku berasal dari mana? Dikasih Allah dari perut. Dari perut? Berarti aku kumpul sama makanan dong. Kok bisa ada di dalam perut, bule? Dikasih Allah. Dikasih Allah? Bang Allah ngasihnya gimana, kirim paket? Alah bule ki bingungin. Mbah Huti, aku berasal dari mana Mbah Huti? Dari perut tadi. Dari perut, berarti Enggak, kan tempatnya pisah. tempatnya pisah, memang gimana? Ada sekat-sekatnya gitu Uti? Iya mungkin. Lah kok mungkin Uti, katanya Uti kebingungin. Mau tanya aja sama Pak D. Nyuwun sewu Pak D. Nggih, anak umur 4 tahun nanya, Pak D aku berasal dari mana? Dari pernikahan. Dari pernikahan? Pripun kok bisa berasal dari pernikahan Pak D? Karena ayah dan ibu nikah. Jadi kalau nikah, nggih. Adik gitu. Kok bisa punya itu? Jadi punya adik. Karena ayah menikah jadi punya adik. Ya kok bisa punya adik gimana Pak D? Karena punya mama. Karena punya mama. Punya adik, punya mama. Lah ya kok mama bisa? Kok bisa punya mama? Gimana maksudnya Pak? Karena mama punya anak. Punya anak. Pak D aku tambah bingung, Pak D tak tanya sama Pak Ustadz saja Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aku berasal dari mana Pak Ustadz? Dari kasih sayang orang tua.
Dari kasih sayang orang tua, gimana caranya dari kasih sayang orang tua aku kok bisa berasal Pak Ustadz? Orang tua saling berkasih sayang. Aku juga disayangi sama mama, tapi kok malah berasalnya dari orang tua? Kok gak dari aku saja? Takut dimasukin di karung sama Pak Ustadz. Nah, ini pentingnya pangapunten kita untuk berempati, ayah bunda. Ya. Jadi empati adalah ingat, ya belajar untuk memahami apa yang dirasakan, dipikirkan dan diinginkan lewat apa? POV, lewat sudut pandang. Sudut pandangnya sinten? Orang lain bukan kita. Nggih. Kenapa gak kita punya pilih? Jadi ada salah satu teknologi canggih yang bisa membuat kita itu paham yang dipahami orang lain. Tahu teknologinya ya bunda? Namanya teknologi takon. Nanya. Coba tanya adik, kenapa adik kok tanya gitu? Iya soalnya kan Mbak Sasa dari Surabaya. Mbak Rara dari Madiun, Mbak Nita dari Jember, aku dari mana? Magetan, Poncol, Geni Langit, kono bedengan terus melebu Gunung Kendil, nah kono. Coba deh, berarti dia hanya ingin nanya di mana, kan betul dia nanya berasal dari mana? Asalnya dari mana? Ya Magetan. Ketika kita paham, maka nggak perlu kita menyerahkan kau berasal dari Allah yang turun lewat pernikahan. Yang kemudian pernikahan itu berbuah dari kasih sayang di malam hari saat lampu mati. Gak usah dijelasin kayak gitu ayah bunda. Kalau kita mau bertanya, berempati. Okay. Next, karena fungsi empati itu adalah empat hal ini ayah bunda. Ya. Empati itu untuk menggali fakta, okay. Kemudian untuk menggali rasa, mengkonfirmasi dan ngasih solusi. Hari ini anak kita yang semakin besar, seringkali ketika kita melihat ada gejala tiba-tiba dia pulang ke rumah, biasanya salam gak salam, buka pintu, buka kamar, lempar tas, bermain HP. Kita seringkali langsung, ya Allah nak lagi mulai sudah sholat asar belum? Udah makan belum? Kamu kenapa sih kok kayak gini ya? Coba. Kenapa kita keluar pertanyaan kayak ini? Karena kita ngejudge ini anak lagi ada masalah, ini gak baik-baik saja. Padahal apa? Belum kita tanya. Ada apa nak? Gali faktanya. Ya tadi tuh masa aku dibilang HP-nya elek. Memang kenapa nih HP-nya elek? Ya aku kan sedih dibilang. Menggali rasa. Oh berarti adik tuh elek. Apa? Berarti adik tuh sedih dibilang HP ini elek. Apa di toko nih koncomu tuh HP-mu? Ya enggak tuh. Dikasih siapa? Dikasih ayah. Pemberian dari ayah bagimu gimana? Ya berharga. Ya terus kenapa kamu mikirin urusan omongan orang lain? Oh iya tuh ya. Nah, coba bayangkan. Ketika kita mau bersabar sebentar untuk apa? Mengkonfirmasi, menggali dengan berempati yaitu bertanya, maka kita akan bisa ngasih solusi yang tepat. Pripun Ustadz sudah cukup? Nah, KTT, K-nya apa? Komunikasi. T-nya apa? T-nya apa? Terlibat. Mohon izin, saya sampaikan secara singkat. Maksudnya terlibat itu gimana Kak Irfan? Maksudnya terlibat adalah ayah bunda. Ya. Ini poinnya terlibat tuh ini ayah bunda. Terlibat adalah kita itu mau untuk hearing and listening. Ini kalau bahasa Indonesianya sama-sama mendengar, tapi makna secara definisi bahasa Inggris itu bedanya hearing sama listening apa? Hear and listen, mendengar. Jenengan di sini itu mendengar suara saya, mendengar suara gamelan, mendengar orang di gedung sebelah karaokean itu mendengar. Tapi listening itu menyimak dengan fokus apa yang menjadi pesan-pesannya. Anak panjenengan itu sangat butuh itu. Karena fakta fun fact Gen Z hari ini adalah mereka merasa tidak punya tempat aman untuk bercerita. Maka yuk sebagai orang tua kita gak hanya hearing tapi juga listening. Ya. Hadir menyimak dengan fokus ayah bunda. Mohon izin saya sampaikan next.
Kemudian T yang terakhir adalah tawakal. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayah bunda, panjenengan niku bisa banyak ilmunya, tapi betapa banyak anak ulama yang gak sama dengan orang tuanya. Bahkan Nabi pun ada yang punya anak, anaknya durhaka. Nabi siapa yang kita tahu? Anaknya Nabi Nuh. Kurang gimana coba orang tuanya? Oke. Maka sebagai orang tua ya bunda, kita harus sadar dan nerima bahwasanya apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Tugas kita itu adalah menyampaikan risalah kebaikan ke anak kita, memperlakukan dia dengan baik. Innama anta mudzakir, karena tugas kita hanya itu ya bunda. Lasta alaihim bimusaytir. Kita itu tidak sedikit pun punya kuasa untuk mengubah anak kita menjadi baik atau enggak. Karena itu adalah haknya Allah untuk memberi hidayah. Maka tugas kita sebagai orang tua, tawakal yang bisa kita lakukan adalah kalau panjenengan sudah yakin menyekolahkan anak di sekolah ini atau nanti panjenengan anaknya yang lulus itu sekolah di sekolah lain, jalankan program itu dengan penuh tawadhu. Oke? Dengan penuh tawadhu. Karena jenengan sudah milih, ya sudah tinggal jalankan. Jangan malah bikin program tandingan. Oke? Kemudian hindari banyak mengeluh dan protes. Oke? Sebagai bentuk kepercayaan panjenengan kepada para ustadz dan ustazah yayasan yang sudah bikin kurikulum, bikin sistem. Kalau panjenengan nggak percaya, silakan tarik, ajari sendiri anak Anda. Oke. Karena di awal saya tuliskan tawakal itu adalah fardu ain bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Ustadz ustazah ya bunda itu adalah teman seperjuangan panjenengan yang akan membantu panjenengan berjuang dalam mendidik anak-anak panjenengan, menjalankan kewajiban untuk mendidik itu. Kemudian biasakan untuk ngajak anak kita refleksi, merenung, ngambil hikmah. Entah itu karena sepatunya hilang, entah itu karena uang sakunya mungkin dirasa kurang. Biasa mengajak anak kita untuk tadabbur terhadap hal-hal dalam hidupnya. Dan bentuk tawakal berikutnya adalah next, kesungguhan dalam berdoa. Biasakan kalau berdoa ya bunda, kalau lagi berdoa sama anak, dijaharkan sehingga anak itu mendengar apa yang jenengan inginkan. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang solih, anak yang paham agama, anak yang kuat ingatannya, tajam kecerdasannya, yang lembut kepada sesama muslim, terutama kepada orang tuanya. Ya, sebagaimana Rasulullah kalau mendoakan, Ibnu Abbas waktu itu contohnya doanya dibikin jahar. Ternyata dalam psikologi doa seperti ini akan mengokohkan konsep diri anak. Jadi dia akan merasa, oh iya ya, saya kan karena saya sudah didoakan menjadi anak yang soleh, saya ya harus jadi anak yang soleh. Ketika diajak yang gak benar sama temannya, dia gak akan mau. Karena apa? Loh, orang tuaku sudah berdoa. Itu yang nampak, tapi doa yang gak nampak yang jangan lakukan di sepertiga akhir malam dan seterusnya harus lebih kencang lagi sebagai tirakan. Maka itu ayah bunda, KTT. Ya, komunikasi, terlibat dan tawakal. Karena apa? Kita ketika menjadi orang tua tidak hanya sekedar ada ya bunda. Saya ingin mengajak panjenengan untuk menjadi orang tua yang hadir dan terlibat. Karena masa mengasuh anak kita tuh sebentar ya bunda. Masih ada foto bayinya di HP panjenengan, betul? Lah sekarang kok sudah jadi gadis, sudah jadi perjaka, Joko, gagah, ganteng seperti ini ya bunda. Satu hal ya bunda yang perlu kita sadari adalah anak panjenengan yang semakin besar, badannya semakin besar, pikirannya semakin dewasa, itu adalah tanda bahwasanya kebersamaan Anda dengan mereka tidak akan berlangsung selamanya. Ada kalanya mereka sekolah mondok jauh, ada kalanya mereka berkeluarga bekerja, atau bahkan terpisah dunia. Untuk itu, yuk KTT, komunikasi diperbaiki, terlibat didalamkan, tawakal dikuatkan. Semoga Allah memudahkan
ikhtiar panjenengan dalam menuju surga bersama anak-anak panjenengan semuanya. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga anak panjenengan menjadi anak yang solih-solihah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang membanggakan sekolahnya, luas manfaatnya, ahli surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Kak Irfan. Jadi sedikit yang saya catat, kejujuran adalah seni yang indah yang perlu dilatih sekaligus menjadi sarana untuk memetik buah-buah kejujuran yang pastinya manis dan juga terbuka pintu-pintu kebaikan serta kebermanfaatan bagi diri sendiri, keluarga dan semua. Mari kita berdoa untuk kita semua agar bisa tetap istiqomah dalam menjalankan kejujuran serta kebaikan-kebaikan selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Irfan yang telah membersamai kami di sini. Untuk terakhir kali sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, telah kita simak bersama materi parenting yang begitu inspiratif dan penuh manfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Irfan Nuryadi atas ilmu, motivasi, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga orang tua dalam mendampingi putra-putri menuju masa depan yang lebih baik. We would also like to express our sincere gratitude to Mr. Aslam for serving as the moderator and for guiding the parenting session so excellently. Let us give a big round of applause to both our speaker and moderator. Sebagai penutup acara parenting pada hari ini, marilah kita saksikan penampilan spesial dari Ananda Aulia dan Ananda Naira. Let's give a big round of applause.
Baik, terima kasih kepada Ananda Naira dan Ananda Aulia. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara parenting pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu tamu undangan. Thank you for your participation in today's parenting session. We hope it has provided valuable insight for our parents. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan Purna Wiyata, siswa kelas 9 Angkatan 9 SMP IT Al-Uswah Magetan, tahun pelajaran 2025-2026. Kepada Bapak Ibu dan wali murid kelas 7 dan 8, kami persilahkan dengan hormat untuk meninggalkan tempat, dan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 9, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Ladies and gentlemen, we are now entering the graduation ceremony of grade 9 student. To lead the graduation ceremony, we would like to invite Tama and Zalika as the master of ceremony. Saya Justina. And I am Zidan. Mohon undur diri. Thank you for your participation and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.